Punten, mari kita potong. Potong mari, kabur, kita ya kabur. Aduh. Oh, nggak pakai baju lagi. Aduh. Aman aja Om. Oke Om, maaf ganggu waktunya Om ya. Iya. Sebentar buat wawancara. Sebagai saya praktik unik dunia, saya akan mewawancarai Om 5 pertanyaan yang tentang hama dan penyakit di kebun sawit ini Om. Oke Om, saya mulai Om ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama, apa saja jenis hama yang paling sering menyerang tanaman kelapa sawit di kebun ini Om? Kalau yang hama yang sudah produktif biasanya sih kumbang tanduk. Kumbang tanduk. Kata-kata kumbang tanduk itu yang paling fatal itu, karena dia bisa membunuh secara langsung, tidak lama dia mati. Kumbang tanduk itulah yang Paling bahaya lah. paling bahaya. Kalau ulat itu nggak ada berarti ya. Enggak, itu paling menyerang masih bisa kita atasi. Tapi apabila kalau kena kumbang tanduk, tidak selamat dia. Banyak kan kumbang tanduk. Kumbang tanduk itu biasa kadang banyak juga. Di kelapa pernah aku tengok kumbang tanduk cuma sebesar ini ya paling ya Om. Paling ukurannya Seginian ini. kan buatnya. Itu memang satu aja buat satu pohon udah bahaya kali ya, apa gimana? Memang satu kali masuk dia di situ memang tidak bisa selamat itu, mati, tetap mati. Sawit itu Om. Walaupun udah dewasa itu mati sendirinya macam gitu kan. Dari pucuknya dia sudah mati. Nah, dari pucuk dia akan mengancam memakan pucuk itu sampai ke akar, apa namanya itu, pusar ujung batang sampai ke batangnya itu. Di situ kan manis. Kata-kata pucuk itu manis. Pucuk sawit itu. Oh. Mungkin semua pucuk kayu itu sejenis tanaman seperti itulah, seperti kelapa macam itu kan. Ya, bukan hanya kelapa sawit. Karet gitu. Enggak. Oh, Kelapa karet yang buah kelapa anu ini juga dia sering menyerang itu. Berarti kelapa biasa sama kelapa sawit lah Om ya. Oke, lanjut Om. Bagaimana gejala awal yang biasanya terlihat saat tanaman terserang penyakit Om? Bermacam-macam. Ada yang sering kita hadapi sih kalau yang belum produktif, yang masih bibit itu sama masih usia belum produktif yang udah kita tanam kan, biasa kena penyakit bintik daun. Itu. Bintik dia warna hitam merah-merah, tapi dia enggak semua daun itu kena merah, tapi bintik-bintik macam gitu, macam di luka-luka bakar macam gitu. Nah, itu fatal juga itu. Itu yang kena, tapi yang kecil aja Om ya. Iya, yang besar nggak bisa kena. Enggak lagi dia. Berarti pembibitan ini yang paling bahaya itu kalau udah ada bintik-bintik itu. Nah, itu harus satu-satunya hanya dimusnahkan itu, diasingkan terus dihilangkan, dibakar. Kalau enggak dia menyebar secara cepat tuh. Dari pohon bibit ke bibit yang lain gitu. Itu gara-gara penyakit kelapa sawit apa hamanya Om? Ya bisa katakan hamanya. Oh, hamanya Om. Oke Om, lanjut Om. Pertanyaan ketiga Om. Langkah apa yang biasa Om lakukan untuk mengendalikan hama tanpa menggunakan bahan kimia? Mengendalikan hanya itu tadi. Jadi apabila kena penyakit yang satu, sebaiknya kita pindahkan di tempat yang lain yang terkena itu tadi. Karena penyakit sawit ini berbentuk-bentuk. Makanya ada yang secepatnya menyebar ke pokok yang lain. Apabila kena penyakit yang satu, harus dimusnahkan itu. Oh, berarti kalau nggak pakai kimia berarti hanya satu-satunya seperti itu. Dimusnahkan. Dari bibit itu. Soalnya dia bertumbuh juga nggak ada gunanya kalau nggak. Ataupun tumbuh dia tak akan sempurna. Maksudnya nggak berubah. Bisa berubah, tidak akan berbuah. Tapi besar. Besar. Tapi nggak ada buahnya. Tapi nggak ada buahnya. Nggak ada gunanya ditanam itu. Nggak ada gunanya ditanam. Sia-sia lah ini Om, asli capek. Kerdil aja dia pertumbuhannya kerdil dari pembibitan dan dimusnahkan. Kan kita udah cocokkan dia berapa ketinggian volume normalnya kan. Jadi kalau itu sudah tidak sesuai dengan yang lain, berarti itu udah kena kerdil pertumbuhannya. Sebaiknya kita buang aja. Itu kalau
ibarat kata kau udah jalan 2 tahun lah sawit nih, tapi cuma sawit itu aja yang pendek, itu berarti dipotong, Potong aja, ganti, sebaiknya ganti, cabut, ganti. tapi tetap di tempat yang sama. Tidak masalah itu pertama, yang penting pokoknya itu diganti dengan yang baru. Soalnya hamanya di pokoknya Di itu. pokoknya itu. Oke, Om. Oke Om, lanjut Om. Jenis pestisida atau fungisida apa yang biasa digunakan di sini dan bagaimana cara pemberiannya Om? Untuk pestisida Untuk pestisida cara pemberiannya disemprotkan aja. semprot. Itu fungisida juga sama kan Om? Iya. Semprot, berarti semuanya disemprot. Iya. Berarti yang ditabur-tabur itu pupuk. Ada juga. Oh berarti disemprot sama ditabur Om ya? Ya kan ada jenis yang seperti CU warna pupuk, jenis pupuk itu biasanya dipakai untuk kelapa sawit. Itu jadi itu melalui pohonnya aja, kita ke akarnya situ aja. Jadi menyerap ke akar, jadi tumbuhannya itu sampai mengeluarkan racun, jadi daun-daunnya berasa pahit semua, jadi binatang tidak mau. Biar nggak dimakan sama ulat sama kumbang tadi itu. Karena dari kan ada ulat-ulat yang daunnya kan biasa kecil-kecil macam gitu. Ya. Yang di mulut putar itu ya. Oke. Makanya dia pakai itu, namanya kami pakai CU. Dia jenis pupuk tapi mengandung racun. Tapi hitungannya racun ya. Oke Om, terakhir nih Om. Apa kendala yang sering dihadapi dalam pengendalian hama di kelapa sawit ini Om? Masalah yang paling sering dihadapi dalam memberantas hama. Masalahnya sih paling-paling curah hujan, musim hujan itu kan. Yang kita mau nyemprot, tiba-tiba kita mau pasang racunnya, kena hujan, jadi sia-sia. Jadi luntur racunnya. Berarti cuma cuaca aja lah udah. Cuaca. Soalnya perusahaan kita ini kalau masalah racun udah disiapkan lengkap gitu. Lengkap. Sama perusahaan kita ya Om. Oke Om, terima kasih atas waktunya Om. Untuk praktik unit 2 saya akhirnya selesai untuk wawancara. Ya namanya tugas Om. Om katanya mau lanjut. Iya. Mau kerja lagi Om? Iya. Berarti ini hitungannya lembur apa? Lemburan ke apa itu anak itu. Om bantu aja. Iya. Om dibayar sama perusahaan nggak? Bayar aja. Wah Om. Apanya? Siap Om. Thank you Om.